Selamat selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat datang kembali di kegiatan IHT atau in-house training. Nah, perkenalkan nama saya Budeci. Di sini saya akan menjadi fasilitator di pembelajaran bersama Bapak Ibu jenengan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada kalanya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin sudah ditentukan ketua kelasnya siapa ya? Pak Ikrar, Bu. Ada Pak Ikrar. Baik, Pak Ikrar, silakan untuk memimpin berdoa untuk siang hari ini. Pimpin doa lagi. Ya. Saya wakilkan, Bu. Boleh, Bu. Boleh diwakilkan. Ke Bu Pur. Ya, boleh. Oke. Bu Baiklah, Pur. Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai kegiatan IHT pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Deci? Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, untuk memacu semangat kita, mari kita melakukan ice breaking sebentar. Ketika saya bilang tepuk semangat, itu Bapak Ibu bilang semangat, semangat. Seperti itu, Inje. Bisa itu saya, bisa. Ya, mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, untuk materi hari ini kita lanjutkan dari yang kemarin untuk masuk ke pembahasan pendidikan yang memerdekakan. Nah, dalam kegiatan IHT kali ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah melakukan kegiatan asinkronus belajar sendiri mengenai materi ini. Nah, untuk kegiatan sinkronus kali ini, Bapak dan Ibu akan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, untuk pengerjaannya bisa disepakati bersama, ini nanti untuk waktunya. Nah, dengan bersama kelompok masing-masing, mari didiskusikan pertanyaan tersebut dan buatlah karya visual. Nah, kemarin sudah dikerjakan untuk kegiatan asinkronusnya. Nah, sekarang bisa di salah satu untuk ditunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya. Seperti itu. Di sini untuk yang mau mewakili dari kelompok pertama, mungkin dari kelompoknya siapa? Dari kelompoknya Bu Pur sudah siap? Materinya yang mana ya, Bu ya? Sebentar ya. Untuk materi pendidikan yang memerdekakan itu, Bapak dan Ibu untuk membuat demonstrasi yang ada 3 pertanyaan di ruang kolaboratif yang 2.3.c. Nah, itu kan ada perintah untuk membuat sebuah karya visual 2 dimensi sederhana, kayak poster atau infografis seperti itu. Oh, siap. Ya, sudah ada tugasnya? Ada, Bu, saya share screen. Oke, monggo. Nanti yang jelaskan siapa ini? Anggota saya apa saya sendiri ini? Jenengan sendiri mawon tidak apa-apa. Oke. Sebentar, Bu ya. Iya, monggo. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sambil menunggu Bu Pur, filosofi pendidikan di Hajar Dewantara itu yang seperti apa sih? Sudah dipahami atau belum? Bapak Yandri mungkin? Saya. Menurut
yang saya baca, Bu, yang saya tahu bahwa Ki Hajar Dewantoro itu memang punya kunci. Beliaunya sudah awal dulu mempelajari bagaimana mengajar secara kelas manusia ya. Kita belajar semetiga filosofinya, tuturi handayani ing asosung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi di sini yang jadi filosofi besar dari beliaunya, sehingga bisa sampai sekarang fleksibel dan bisa dijalankan untuk zaman sekarang, walaupun sudah terjadi perubahan-perubahan zaman. Itu Bu dari saya. Terima kasih untuk pendapatnya dari Pak Yandri. Nah, ini sudah muncul hasil pekerjaan kelompok dari Bu Pur ya. Bisa dijelaskan ini tips kenali peserta didik tentang posternya bagaimana? Siap. Jadi ini berdasarkan diskusi dengan kelompok saya ya Bu ya, bersama Pak Ikrar. Kemarin ini kami sebenarnya cari-cari di internet juga, karena kan kami butuh referensi dari orang lain juga untuk menggali wawasan kita juga. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengenali peserta didik, itu yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus mengajarnya itu dengan sentuhan hati. Atau ya mendekati anak dengan baik, membuat senang di kelas, dan sebagainya. Kalau bisa jangan terlalu otoriter. Nah, jadi anak itu bisa lebih dekat dengan kita. Jadi kita tahu lebih dekat, intinya gitu. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka. Jadi open mind. Saling terbuka dengan peserta didiknya. Untuk yang ketiga, menjalin komunikasi dengan orang tua dalam pembinaan. Nah, memang untuk komunikasi dengan orang tua ini sangat diperlukan, terutama misalnya untuk siswa-siswi yang bermasalah misalnya. Nah, ini peran orang tua sangat diperlukan. Kalau di Sekarigas sendiri ini sudah dilakukan dengan adanya konseling guru wali. Nah, itu. Untuk yang terakhir, ini ada lakukan pengamatan di luar pembelajaran normal. Jadi, selain di kelas, kita bisa mengetahui karakteristik peserta didik itu dari kebiasaan dia bersama teman-temannya. Jadi, kalau di kelas itu kan biasanya kelihatan formal tuh. Nah, kalau sudah di luar mereka akan keluar sifat aslinya. Dari situ kita juga bisa mengetahui karakter peserta didik. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasi kelompok dari Ibu Pur. Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan pengajaran, kita perlu ya Bu untuk melakukan pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik kayak gitu. Dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, pernah nggak peserta didik Anda semua itu mengalami kesulitan yang mengerjakan tugas? Namun harusnya itu mereka sudah menguasai kayak gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Nah, tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi itu memiliki banyak faktor masalah. Nah, yang jadi akar dari masalah kejadian itu adalah level atau tingkat capaiannya atau kemampuan dari peserta didik yang belum tepat. Nah, pembelajaran yang tepat itu untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Seperti itu. Nah, pengajaran yang seperti apa gitu? Pengajaran yang tentunya sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya. Apa sih maksudnya itu? Yaitu merupakan sebuah pendekatan belajar yang dia itu mengacu pada tingkat capaian dari kemampuan peserta didik. Seringkali kalau seperti ini disebut dengan teaching at the right level. Nah, pendekatan pembelajaran ini itu tidak mengacu pada tingkatan kelas, namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan, terus kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, seperti ini merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dengan memperhatikan capaian, terus tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan itu untuk merancang pembelajaran, nah maka kita perlu melakukan upaya untuk yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk
sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu seperti apa aja. Yang pertama itu tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang mencapai capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya peserta didik itu tidak terikat pada tingkatan kelas, Bapak Ibu semuanya, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau yang sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang sama. Nah, fasenya itu seperti apa? Nah, setiap fasenya itu ataupun tingkatannya itu mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Ada target yang harus dicapai. Proses pembelajarannya itu akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, kemajuan hasil belajar itu nantinya akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajarannya. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya, nanti akan dapat pendampingan oleh pendidik untuk mencapai capaian pembelajarannya. Jadi kalau kata Bu Pur tadi, di presentasi Bu Pur tadi, ada pembimbingan dari guru wali, seperti itu, kalau di sekolahan kita, di Skarika. Nah, dari penjelasan singkat yang saya berikan tadi, mungkin Bapak atau Ibu yang ada di room ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Ada yang kurang jelas atau bisa dipahami semuanya. Monggo yang ingin memberikan pendapatnya masing-masing. Pak Akbar mungkin. Atau Pak Yandri yang mengangkat tangan. Oh iya. Nah, ini tadi sempat dijelaskan panjang lebar bagaimana penerapan pembelajaran yang berbasis kemanusiaan itu ya. Penerapan right level ya. Kita kan sudah banyak waktu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Konkret yang diharapkan, langkah konkret yang kita lakukan untuk pembelajaran di kelas dengan suasana kelas atau susunan karakter kelas yang heterogen itu gimana? Saya mohon dikasih penjelasan, karena siswa kita kan banyak, satu kelas isinya 36 siswa dengan 36 karakter, bagaimana melakukan pengelompokan dan sebagainya. Dan intinya langkah konkret dalam mengetahui level setiap siswa itu, Bu. Mohon mungkin nanti menurut pendapat saya mungkin bisa dilakukan asesmen sederhana. Nah, untuk pembahasan asesmen, Bapak Ibu nanti akan ada pembahasan lagi di hari selanjutnya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini waktunya masih kurang berapa lama ya? Tanya, Bu. Oh ya, boleh. Monggo Pak Akbar. Teori-teori pendidikan yang tadi dipresentasikan seperti kontekstual ya, atau pendidikan yang mengacu pada berpusat pada peserta didik itu, kemudian pendidikan yang setiap sebelum kita mengajar kita harus care, istilahnya care sama lingkungan peserta didik, kemudian seterusnya apakah pendekatan tersebut berlaku untuk pendidikan di militer misalnya, apa untuk di sekolah yang umum aja atau di lingkungan pendidikan, apakah itu berlaku untuk pendidikan yang universal atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya kalau untuk seperti itu sih, semua lini pendidikan, semua bidang itu seharusnya perlu ya untuk menerapkan pendidikan yang berorientasi dengan siswa, namun disesuaikan dengan karakteristik dan pribadi dari peserta didik itu tadi gitu. Jadi kita tidak bisa untuk menyamaratakan antara
peserta didik 1 dan yang lainnya. Karena mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian kondisi keluarga yang berbeda, terus suku yang berbeda seperti itu. Jadi perlu disesuaikan antar siswa. Seperti itu, Pak Akbar. Mungkin untuk pembelajaran kali ini untuk kegiatan sinkronus kali ini sudah waktunya sudah hampir habis. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Dapat diambil kesimpulan pendidikan yang memerdekakan itu dari kegiatan kita kali ini seperti apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan kayak gitu. Dari kesimpulan dapat diambil dari kegiatan ini adalah setiap siswa atau peserta didik itu seharusnya mampu atau berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus dipaksa, harus sampai di titik tertentu gitu. Jadi kita sesuaikan dengan tingkatannya, siswanya itu mampunya gimana. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Baik, karena sudah jam 5 sore, mari kita tutup kegiatan sinkronus kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat demi pendidikan di masa depan mendatang. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan semoga Alhamdulillah. Ilmu kali ini dapat bermanfaat. Amin. Baik Bapak Ibu semua, bisa saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.